Yang ketiga, pemberian antibiotik. Catatan, untuk pemberian antibiotik harus dengan resep dokter hewan. Untuk solusi pemberian antibiotik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan masalah ayam ngorok atau ayam mengalami gangguan pernafasan. Ayam broiler modern sekarang ini, genetiknya luar biasa, yaitu pertumbuhan bobotnya sangat cepat. Bisa kita gambarkan, dengan umur ayam 32 hari, bisa mencapai bobot 2 kilo lebih. Dengan kondisi pertumbuhan, atau penambahan bobot yang sangat cepat ini, tentu ada kekurangan, atau kelemahannya, yaitu salah satunya, daya tahan tubuh ayam, relatif lebih rendah, atau ayamnya agak manja. Jadi apabila kita di kandang, tidak bisa mengkondisikan, sesuai dengan keinginan, atau kebutuhan ayam, maka kondisi ayam akan mudah stres, atau daya tahan tubuh ayam akan mudah turun. Salah satu contoh, pada kasus ayam ngorok ini, atau ayam terganggu saluran pernafasannya, ini berarti ada satu kondisi yang menyebabkan ayam tidak nyaman, atau stres. Stres ini menyebabkan daya tahan tubuh ayam turun, sehingga bibit penyakit, terutama bakteri, pada kasus ayam ngorok ini, yang menginfeksi saluran pernafasan pada ayam. Pada umumnya, ada dua jenis penyakit, yang sering menyerang saluran pernafasan pada ayam. Yang pertama, CRD, atau cekrek, atau ngorok. Yang kedua, koriza, atau snot, atau pilek. Ini dua-duanya disebabkan oleh bakteri, tapi pemicu awalnya, disebabkan karena kondisi ayam stres. Stres yang menyebabkan terganggunya saluran pernafasan ayam ini, ada beberapa hal. Yang pertama, kualitas kondisi liter, atau alas sekam, yang amoniaknya tinggi, dan debunya banyak, ini akan menyebabkan ayam terganggu saluran pernafasannya. Yang kedua, pengaturan ventilasi, yaitu kebutuhan ventilasi, atau kebutuhan kipas nyala, dan pengaturan ventilasi, atau bukaan tirai inlet, ini penting diperhatikan, karena besar kecilnya bukaan inlet, ini akan menentukan besar, kecilnya kecepatan angin, atau presur anginnya, dan menentukan jumlah volume udara, atau banyaknya udara, yang masuk ke dalam kandang. Jika kita tidak tepat mengatur bukaan inlet, terlalu sempit, atau terlalu lebar, ini akan mempengaruhi kondisi sirkulasi udara di dalam kandang, menjadi tidak rata di bagian semua kandang, atau jika volume, atau jumlah udara yang masuknya kurang, ini berarti udara bersih yang masuk, tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan ayam, sehingga amoniak akan menumpuk di dalam kandang, dan ini akan mengiritasi saluran pernafasan ayam. Kemudian, kebutuhan ventilasi, atau kebutuhan nyala kipas. Perlu diketahui, bahwa ayam membutuhkan suhu efektif, atau suhu yang dirasakan oleh ayam. Perlu diingat, bahwa suhu di dalam kandang, itu ada dua jenis suhu. Yang pertama, suhu aktual, adalah suhu yang dicapai di dalam kandang. Yang kedua, suhu efektif,
yaitu suhu yang dirasakan oleh ayam. Perbedaannya, kalau suhu aktual adalah suhu yang tercapai di dalam kandang berdasarkan alat ukur suhu. Kalau suhu efektif adalah suhu yang dirasa oleh ayam, yang dipengaruhi oleh suhu aktual, dan kecepatan angin, dan kelembaban. Jadi, untuk menentukan suhu efektif pada ayam, ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, kelembaban, kemudian kecepatan angin, dan suhu aktual. Sebagai contoh, dalam satu kandang, ayam umur 26 hari, suhu efektif yang dibutuhkan oleh ayam adalah 24 derajat Celcius, dengan kondisi kelembaban di kandang 70%, dengan kecepatan angin 1,3 meter per detik, dengan 3 kipas, maka untuk suhu aktualnya, kita bisa setting 27 derajat Celcius, dengan perhitungan, suhu aktual 27 derajat Celcius di kandang, yang dipengaruhi oleh kecepatan angin 1,3 meter per detik, dan kelembaban 70%, diharapkan ketemu suhu efektif 24 derajat Celcius sesuai kebutuhan suhu efektif ayam di kandang. Dalam hal ini, banyak terjadi salah pemahaman di lapangan, dalam menyeting suhu efektif di kandang, dengan cara melihat standar kebutuhan suhu ayam, dan langsung menyetingnya ke alat kontrol panel, dengan tidak menghitung atau mempertimbangkan faktor kelembaban, dan kecepatan anginnya. Berdasarkan kondisi di lapangan, dengan kondisi keterbatasan fasilitas alat dan pengetahuan di kandang, dalam menentukan suhu efektif ayam, kita bisa melakukan observasi, atau pengamatan, setiap kita kontrol ke kandang, dengan menggunakan panca indera, dengan melakukan pengamatan, atau observasi, apakah ayamnya nyaman, atau tidaknya, di kandang. Perlu diingat, bahwa ayam umur 14 hari, ayam tidak boleh merasakan hembusan angin, yang kuat, atau kecepatan angin, terlalu kencang. Sedangkan, ayam umur 14 hari, sampai dengan umur 21 hari, ini masa transisi. Sedangkan, umur 22 hari ke atas, itu kita harus bisa menciptakan suhu efektif buat ayam, atau efektif temperatur, yaitu gabungan dari 3 faktor tadi, kecepatan angin, kelembaban, dan suhu aktual. Jadi, solusi atau treatment, untuk ayam kurang sehat, seperti kasus ayam ngorok, atau cekrek adalah: yang pertama, perbaiki kualitas sekam, atau litter. Kalau dirasa kualitas sekam, atau litter sudah diperbaiki. Berikutnya, perbaiki setting ventilasi, dan bukaan inletnya. Kemudian kita amati dan evaluasi, untuk tindakan berikutnya. Solusi yang ketiga, pemberian antibiotik. Catatan, untuk pemberian antibiotik harus dengan resep dokter hewan. Untuk solusi pemberian antibiotik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat keparahan penyakit yang menyerang ayamnya. Kemudian, yang kedua, pertimbangan umur ayam, karena umur ayam makin tua, otomatis dosis atau jumlah obat yang dibutuhkan makin banyak, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Selanjutnya, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan treatment air minum, dengan desinfektan, dan klorinasi, atau pemberian air kaporit, ini cukup membantu. Jika kondisi gangguan pernafasannya tidak terlalu ekstrim atau parah. Kesimpulannya, lebih baik pencegahan daripada mengobati. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe dan share.